faktor-faktor yang menjadi banyak angan-angan. Nama saya Putra Adrialisna dari kelas C5 Manajemen dengan nomor NPM 10121020. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia, berikut segala kesenangan, kenikmatan dan pesona-pesonanya. Hatinya pasti berat untuk berpisah dengannya. Akibatnya, ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Siapa membenci sesuatu, ia akan berusaha menolak sesuatu dari dirinya. Banyak manusia yang terbuai oleh angan-angan palsu. Ia ingin bisa hidup selamanya, kekal abadi di dunia. Ia terus menghambakan hal tersebut dan yakin keinginannya pasti akan tercapai. Ia lantas berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan keabadiannya itu, berupa harta kekayaan, keluarga, rumah, teman, kendaraan, dan sarana-sarana yang ada di duniawi. Jika suatu ketika terlintas dalam pikirannya soal kematian yang menuntut persiapan untuk menyambutnya, ia berkata kepada dirinya sendiri dengan nada berburu, tenang saja, masih ada waktu kok di depannya, nanti kita akan bertaubat. Tetapi ketika sudah memasuki usia dewasa, ia pun berkata, tenang saja, tunggu sampai kamu menjadi seorang kakek. Dan ketika sudah menjadi seorang kakek, ia juga masih berkata, tenang, tunggu saja sampai kamu selesai membangun rumah itu atau selesai membersihkan tanah pertanian itu, dan setelah kamu pulang dari perjalanan itu atau setelah kamu mengurus anakmu, dan setelah selesai memberikan modal pekerjaan dan membuat rumah untuknya. Yang kedua ada kebodohan. Setiap manusia cenderung memandang hebat masa mudanya sehingga banyak menganggap dirinya mustahil mati dalam usia yang masih belia. Orang-orang yang perlu dikasih itu berpikir bahwa seandainya orang-orang yang tua terhitung, jumlah mereka tidak lebih dari 10 jumlah penduduk yang ada. Hal ini dikarenakan angka kematian usia muda lebih tinggi, kematian satu orang tua dibanding 1000 kematian anak kecil. Tidak sedikit pula yang berpikir mustahil kematian akan terjadi dalam keadaan ia sedang sehat walafiat. Kematian tak mungkin terjadi cara mendadak. Orang seperti itu tak sadar bahwa semua orang itu sebenarnya bukan ada yang mustahil, sebab kalau hal tersebut mustahil maka sakit mendadak seperti mendadak juga. Jika ia sedang sakit, bukan mustahil juga ia akan wafat. Baginya, kematian akan menjadi pengalaman yang pertama sekaligus yang terakhir. Jika seharusnya ia membandingkan dirinya dari orang lain, maka sadarkan bahwa jenazah diusung oleh orang lain, kamu dimasuki ke liang lahat, bahkan boleh di batu-batu kita tertutup kubur telah dibuatkan untuk tanpa ia ketahui, maka tindakan mudah-mudahan adalah murni sebuah kebodohan. Yang ketiga ada lalai dan lupa. Lalai dan lupa termasuk salah satu dari penyakit mental. Lupa oleh sebagian psikologi juga digambarkan sebagai persoalan yang telah dilalui sebelumnya dan dasarnya penelitian para ahli. Yang pertama, perbedaan kadar kemampuan seorang di dalam peningkatan dan pengingat suatu yang telah diketahui sebelumnya. Yang kedua, bahwa pada mulanya proses kelupaan akan terjadi secara drastis. Yang ketiga, banyaknya informasi yang diterima akibatnya terjadi invasi informasi.